Saya rasa kita semua akan sepakat kalau saya mengatakan bahwa orang Cina adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam ranah ekonomi nasional atau dalam ranah kekayaan yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat di luar sana ada yang dikenal sebagai 9 naga yang dimana diisi oleh orang Cina rata-rata. Nah, dengan begitu kita bisa menyimpulkan dong kalau kita ingin mempelajari keuangan, kita harusnya belajar dari orang Cina. Apalagi kalau kita mengarah ke arah apa itu kekayaan, seperti yang dikatakan oleh buku The Psychology of Money, bahwa kekayaan itu adalah perilaku kita terhadap uang. Jadi semakin baik perilaku kita terhadap uang yang kita miliki, tentu saja peluang kita untuk menjadi kaya akan semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu ya, untuk melihat perilaku terhadap uang yang kita miliki, terhadap bagaimana kita mendapatkan uang lebih banyak, bagaimana kita menyimpan uang lebih banyak, alangkah baiknya kita meniru langsung kepada orang-orang yang memiliki kekayaan di atas rata-rata yang ada di Indonesia. Tapi tentu saja ya, cara-caranya tidak akan semuanya relevan dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Jadi saya harap kamu bisa mengevaluasi dan mengkondisikan cara-cara yang saya sampaikan di sini agar sesuai dengan kondisi finansial yang kamu alami atau kamu miliki. Karena dengan begitu kemungkinan kamu untuk menerapkan cara-cara yang tepat akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang pertama, yaitu adalah menabung dan investasi. Tidak ada orang kaya di dunia ini, termasuk orang kaya-kaya di Amerika, di Eropa, di Indonesia, bahkan orang-orang Cina semuanya kalau tidak menabung. Mereka semua itu menabung dan berinvestasi, karena menabung dan berinvestasi adalah sebuah perilaku yang wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi orang kaya. Karena menabung dan berinvestasi itu adalah sebuah tempat gitu, sebuah proses menaruh uang yang kita buat atau kita bentuk sebagai wadah untuk membuat kita memiliki finansial yang lebih aman daripada sebelumnya. Coba kamu bayangkan kalau kamu rajin bekerja setiap hari banting tulang tanpa henti, tapi kamu tidak paham bagaimana cara untuk menyimpan uang kamu dengan lebih baik. Apa yang akan terjadi? Tentu saja uang kamu itu tidak akan berkembang dengan efisien. Tentu saja uang kamu tidak jadi aman gitu penempatannya, dan peluang uang kamu itu untuk diambil secara terus-menerus akan berkemungkinan semakin besar, yang mana akan membuat tabungan ataupun investasi yang kamu miliki akan tergerus seiring berjalannya waktu, yang mana bukannya membuat kamu menjadi semakin kaya, tapi malah membuat kamu menjadi semakin miskin. Maka dari itu, dengan menempatkan uang kita di tempat yang tepat, itu akan sangat menguntungkan kita dalam ranah finansial di masa depan. Misalnya, kamu sekarang menabung di tempat-tempat yang sudah kamu rasa aman bagi uang kamu untuk ditaruh di situ. Kemudian kamu merasa kamu akan menginvestasikan 50% dari tabungan tersebut di tempat-tempat yang kamu pahami, ya misalnya saham dan sebagainya. Tentu saja kamu yang pertama akan memiliki keamanan finansial yang lebih tinggi. Yang kedua, kamu akan memiliki perkembangan finansial yang lebih baik karena investasi itu adalah sebuah passive income, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan walaupun kita sedang tidak bekerja sekalipun. Jadi ya, kita bisa memiliki perkembangan finansial yang tetap berjalan dan signifikan walaupun kita tidak bekerja dengan adanya investasi ini, apalagi kalau kita memiliki pekerjaan utama kita. Dan mengarah ke arah orang Cina biasanya memiliki kebiasaan menabung sebagai nilai yang sangat dihargai. Jadi mereka itu selalu memprioritaskan menabung dalam kehidupan mereka. Karena mereka paham kalau mereka tidak menabung uang yang mereka dapatkan setiap harinya, peluang mereka untuk menjadi orang yang lebih baik secara finansial di masa depan akan tertutup rapat. Dan juga kalau mengarah pada investasi, orang Cina itu rata-rata berinvestasi dalam 3 hal yang utama dalam kehidupan mereka. Yang pertama itu adalah yang paling mendasar dalam pendidikan. Jadi orang Cina itu selalu menganggap bahwa ilmu itu adalah sebuah aset.
Dengan kata lain, mereka itu tidak akan mau untuk menyekolahkan anak mereka di tempat-tempat yang sembarangan. Mereka akan berinvestasi secara finansial di tempat pendidikan anak mereka untuk bisa mendapatkan kekayaan yang lebih besar di masa depan dan bisa membuat anak mereka itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri nanti saat mereka sudah dewasa. Kemudian investasi yang kedua adalah investasi di bidang properti. Ini adalah jenis investasi utama yang saya rasakan ya selalu dimiliki oleh orang Cina. Yang pertama itu ya mereka itu menyewakan gedung apartemen, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian mereka juga menyewakan gedung perkantoran dan sebagainya. Dan semua itu disebut sebagai investasi di bidang properti. Karena ya mereka hanya menyewa properti dan propertinya itu tetap milik mereka, tapi nanti mereka akan tetap mendapatkan keuntungan dari proses penyewaan tersebut. Kemudian yang terakhir, mereka itu selalu memiliki bisnis sebagai sumber penghasilan utama dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu tidak hanya akan mendapatkan keuntungan yang besar dari ya investasi properti mereka, tapi justru mereka itu juga akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar juga dalam ranah bisnis yang mereka miliki. Jadi mereka berinvestasi di bisnis. Semua orang Cina memiliki bisnis mereka sendiri. Dan itulah kenapa orang Cina di Indonesia itu rata-rata memiliki kekayaan yang cukup tinggi. Kemudian pelajaran finansial yang bisa kita ambil dari orang Cina yang kedua adalah rencana jangka panjang. Mungkin kamu selalu melihat atau sering melihat kalau orang-orang mengatakan bahwa kalau kamu ingin berdagang, berdaganglah seperti orang Cina. Karena mereka itu biasanya mengambil keuntungan sedikit, tapi dalam jumlah barang yang cukup banyak. Dan ternyata itu ya benar adanya. Kenapa seperti itu? Karena orang Cina itu selalu berpikir tentang jangka panjang. Mereka itu paham kalau mereka terlalu memikirkan hari ini, mereka akan memberikan keuntungan terhadap diri mereka yang terlalu tinggi. Tapi dengan resiko mereka akan kehilangan pelanggan. Dengan resiko mereka tidak akan mendapatkan orang-orang yang setia dalam membeli barang mereka nantinya. Dan kalau mereka mengambil keuntungan yang sedikit, tentu saja nanti orang-orang akan kembali kepada mereka untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kenapa? Karena orang Cina itu rata-rata pertama menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada orang lain, ini dalam taraf persaingan. Dan juga orang Cina itu rata-rata memberikan kualitas produk yang tidak main-main. Mereka itu selalu menjual produk yang kualitasnya itu cukup tinggi, yang mana juga membuat orang Cina itu selalu menang dalam hal persaingan bisnis. Dan juga tidak hanya sampai di situ. Orang Cina itu seringkali merencanakan keuangan mereka itu untuk jangka panjang secara keseluruhan, termasuk perencanaan pensiun dan juga investasi-investasi yang mereka miliki untuk generasi berikutnya atau untuk anak-anak mereka. Jadi ini bisa kita terapkan kalau kita memiliki bisnis, kalau kita hidup setiap hari dalam hal finansial, kita bisa mencoba untuk memilih investasi yang tepat, kita bisa mencoba untuk langsung berpikir tentang apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita lebih sejahtera nanti saat kita sudah pensiun. Kemudian pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang ketiga adalah diversifikasi investasi. Ini adalah sesuatu yang ya harus diterapkan oleh semua orang saat mereka berinvestasi. Karena saat kamu berinvestasi di sebuah tempat, kamu itu memiliki resikonya tersendiri. Misalnya, kamu itu berinvestasi di suatu saham dan kamu tidak melakukan diversifikasi investasi di tempat-tempat lain, misalnya di properti dan sebagainya. Pasti di masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi saham yang kita beli itu harganya anjlok. Yang kedua bisa jadi properti yang kita jual itu tidak laku lagi gitu. Yang kita sewakan itu tidak ada yang mau beli lagi gitu. Itu semua berkemungkinan sangat besar untuk terjadi. Jadi dengan kata lain, kalau kamu hanya fokus untuk menginvestasikan semua uang yang kamu miliki dalam satu tempat, resikonya itu semakin besar. Karena kalau masalah-masalah seperti yang kita bahas tadi terjadi, uang kita itu akan hilang semua tanpa adanya backup, tanpa adanya cadangan. Dan dengan melakukan diversifikasi investasi seperti berinvestasi di tempat-tempat yang berbeda, tentu saja kita masih memiliki beberapa tempat investasi yang bisa memberikan keuntungan untuk membackup atau untuk mengatasi kerugian yang kita dapatkan dari satu jenis investasi yang gagal. Jadi sekarang kalau kamu masih tidak terlalu memahami secara mendalam tempat kamu berinvestasi, lakukanlah diversifikasi investasi atau berinvestasilah di lebih dari satu tempat.
Kemudian pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang keempat adalah nilai keluarga. Jadi bagi orang Cina, keuangan seringkali dikelola secara kolektif dalam keluarga. Bahkan bisnis mereka pun rata-rata dimulai dari bisnis keluarga mereka, sebelum menjadi bisnis yang sangat besar seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian dalam ranah finansial, mereka itu biasanya membuat anggaran dan investasi yang selalu melibatkan seluruh anggota keluarga. Jadi dalam pengelolaan keuangan itu, orang Cina itu rata-rata melibatkan seluruh anggota keluarga dalam membuat anggaran bulanan untuk keluarga mereka maupun untuk menentukan di mana sih mereka akan berinvestasi untuk bisa membuat uang yang mereka dapatkan setiap bulannya ini bisa memberikan keuntungan yang efektif terhadap finansial mereka. Jadi dengan kata lain, mereka itu memperkecil resiko kegagalan atau kesalahan dalam membuat anggaran bulanan atau dalam berinvestasi dengan melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya. Karena kalau hanya kita yang berpikir tentang semua itu, tentu saja kita akan memperbesar peluang kita untuk melakukan kekeliruan. Jadi dengan kata lain, melibatkan lebih banyak orang itu akan bisa memperkecil resiko yang muncul dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian kalau kamu ingin menerapkan cara-cara orang Cina secara langsung di rumah kamu bisa menerapkannya secara langsung di ranah bisnis. Kenapa di ranah bisnis? Karena bagi kita yang masih mendapatkan pendapatannya itu sedikit setiap bulannya, tentu saja kita tidak akan fokus pada investasi, tapi kita akan lebih memprioritaskan dan lebih fokus pada pendapatan yang kita dapatkan setiap bulannya. Kita akan lebih fokus untuk meningkatkan penghasilan kita setiap bulannya. Jadi kalau kamu ingin menerapkan apa yang dilakukan oleh orang Cina, kamu bisa mencoba untuk membuka bisnis secara kekeluargaan. Jadi libatkanlah seluruh anggota keluarga kamu dalam bisnis yang kamu buka ini untuk mengelolanya secara keseluruhan, dan bagilah tugas-tugas di dalam keluarga kamu dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, tapi tidak melebihi kapasitas mereka. Jadi misalnya ada anak kamu, kamu berikanlah tugas yang sekedar yang tidak memberatkan dan tidak mengganggu proses belajar mereka di sekolah. Jadi ini juga bisa menjadi sarana untuk belajar bagi anak-anak kamu untuk bisa membuat mereka paham bahwa mereka itu sudah memiliki tanggung jawab walaupun tanggung jawabnya itu tidak sebesar orang yang lebih dewasa. Nah, ini bisa kamu terapkan karena semakin banyaknya otak yang bekerja dalam sebuah bisnis, semakin banyaknya orang yang terlibat, tugas-tugas yang akan kamu kerjakan juga akan tersebar lebih merata, di mana kamu akan memiliki pekerjaan yang lebih ringan dan seluruh anggota kamu juga memiliki pekerjaan yang cukup ringan karena disebarluaskan ke dalam beberapa orang. Kemudian kemungkinan gagalnya bisnis yang kamu miliki ini akan semakin sedikit karena ada lebih banyak orang atau lebih banyak otak yang terlibat. Kemudian pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang kelima adalah pendidikan finansial. Jadi pendidikan mengenai keuangan dianggap penting oleh orang Cina. Itu kenapa banyak orang Cina itu mengedukasi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka tentang manajemen keuangan sejak dini. Dan ini bisa sekali kita terapkan dalam ranah keluarga kita. Dan sayangnya orang Indonesia itu menganggap bahwa pendidikan finansial itu bukanlah hal yang harus benar-benar difokuskan, atau biasanya kita itu tidak terlalu menganggap serius pelajaran tentang keuangan, tentang pengelolaan keuangan, tentang investasi dan sebagainya. Kita masyarakat Indonesia itu hanya fokus dalam bekerja tanpa benar-benar ingin belajar lebih mendalam dan lebih banyak tentang bagaimana kita menyimpan uang dan bagaimana kita membuat anggaran bulanan saat kita berbelanja setiap bulannya. Dan saya yakin ada lebih banyak orang yang tidak membuat anggaran bulanan dalam berbelanja setiap bulannya daripada yang membuat anggaran bulanan. Dan ini sudah menjadi pertanda bahwa pendidikan finansial kita itu tidak terlalu baik dalam mengelola keuangan. Dan jika kita mengarah ke arah orang Cina, tentu saja kita harus mulai untuk belajar tentang bagaimana kita mengelola uang yang kita miliki setiap bulannya agar lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama yang bisa kamu lakukan itu adalah kamu bisa belajar secara mandiri untuk bisa meningkatkan kemampuan finansial kamu atau pemahaman finansial kamu. Karena kalau kamu paham bagaimana cara untuk mengelola keuangan yang kamu miliki, tentu saja kemampuan kamu itu bisa kamu sebarkan ke keluarga kamu. Dan di sini kamu harus belajar tentang 3 hal yang paling utama. Yang pertama itu adalah bagaimana kamu mendapatkan uang lebih banyak setiap harinya. Ini dalam ranah pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua,
Bagaimana kamu menabung lebih banyak setiap bulannya atau setiap harinya? Ini dalam ranah menyimpan uang. Misalnya ya di sini ada tabungan, kemudian ada investasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kamu harus belajar tentang bagaimana cara untuk mengeluarkan uang lebih sedikit dengan lebih efektif daripada sebelumnya. Karena memang kekayaan menurut banyak sekali tokoh finansial adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi semakin besar pendapatan kamu dan semakin sedikit pengeluaran yang kamu lakukan, kamu akan menjadi semakin kaya di masa depan. Karena dengan kata lain, kalau kamu melakukan hal yang seperti itu, kamu akan selalu menyimpan uang lebih besar daripada sebelumnya yang bisa meningkatkan ya investasi dan juga tabungan kamu secara rutin. Jadi mulai sekarang mulailah untuk serius dalam belajar tentang hal finansial ini. Kamu bisa menonton podcast yang dibuat oleh orang-orang di luar sana di YouTube. Kamu bisa menonton juga bagaimana orang Cina mengelola keuangan mereka. Kemudian kamu juga bisa membaca buku tentang proses pengelolaan keuangan, entah itu dari orang Cina maupun orang ya luar negeri. Karena ya tujuan dari video ini memang saya ingin memberikan kamu semangat dan motivasi dan juga beberapa kisi-kisi dari proses pembelajaran finansial yang bisa kamu lakukan nanti ke depannya kalau kamu ingin belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana cara mengelola uang dan bagaimana cara untuk menjadi orang yang berkemungkinan besar untuk menjadi kaya di masa depan. Jadi dengan kata lain ya, lakukanlah semua hal yang kamu mampu untuk belajar lebih mendalam tentang finansial yang kamu miliki sekarang ini. Karena kalau kamu tidak belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan, tentang bisnis, investasi dan sebagainya, tentu saja peluang kamu untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan akan sangat tertutup. Kamu hanya bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan dengan paham bagaimana cara untuk mengelola uang dengan lebih baik. Intinya seperti ini. Kalau kamu memberikan uang 1 miliar kepada orang yang tidak paham bagaimana cara untuk mengelola keuangan, uang tersebut bisa cepat habis dan hilang. Tapi kalau kamu memberikan uang dengan jumlah ya 100 juta atau 1 juta kepada orang yang paham tentang ilmu finansial, tentu saja uang tersebut akan meningkat jumlahnya dan bisa mencapai 1 miliar kapan saja. Kemudian pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang keenam adalah kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali orang Cina di luar sana yang mengadopsi semangat kewirausahaan. Bahkan semua dari mereka itu kaya dari bisnis yang mereka jalankan. Yang dengan kata lain, peluang kita untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya dalam berbisnis atau dengan berbisnis akan sangat terbuka lebar, seperti yang dilakukan oleh orang Cina. Tapi tentu saja untuk bisa sukses dalam bisnis yang kita miliki, kita harus menerapkan banyak sekali hal-hal yang fundamental, yang penting, seperti yang dilakukan oleh orang Cina untuk bisa membuat bisnis ini berhasil. Tapi paling tidak di sini kita paham gitu, kalau orang Cina itu memulai kekayaan mereka dari berbisnis atau berusaha, yang bisa kita tiru dengan mulai serius dalam mempelajari cara-cara berbisnis yang lebih baik daripada sebelumnya untuk bisa membuka peluang kita menjadi lebih kaya daripada kondisi kita yang sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau orang Cina itu biasanya memulai bisnis mereka itu secara rumahan, yang mana mereka itu selalu melibatkan seluruh anggota keluarga mereka dalam menjalankan bisnis yang mereka miliki. Dan tentu saja hal ini bukanlah hal yang sulit untuk kita terapkan dalam keluarga yang kita miliki. Jadi intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa orang Cina itu semuanya memulai bisnis mereka dari nol. Semuanya itu memulai bisnis mereka dari sangat bawah atau dari ya rumahan. Yang mana tentu saja kita yang belum kaya ini memiliki peluang yang sama besarnya seperti orang Cina di luar sana. Di mana kita bisa memulai untuk membuka bisnis kita secara kecil-kecilan dari nol untuk memperlebar sayap kita dalam mendapatkan kekayaan yang lebih baik di masa depan. Kemudian pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang ketujuh adalah hemat dan efisien. Saya seringkali mengatakan kalau orang Cina itu adalah orang yang sangat hemat, yang mana memperbesar peluang mereka untuk menjadi orang kaya. Dan tidak sedikit dari teman-teman kita yang berkomentar bahwa orang Cina itu bukannya hemat tapi pelit. Tapi ya bagaimanapun kamu menyebutnya, mereka itu tetaplah orang yang hemat, yang mana tentu saja memperbesar peluang mereka untuk menjadi kaya seperti kondisi mereka saat ini. Saya di sini tidak mengajarkan kamu untuk pelit, tapi memang kekayaan itu adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan, yang tentu saja mengatakan kalau kamu bisa berhemat,
kamu sebaiknya berhemat untuk bisa memperlebar jarak antara pemasukan dan pengeluaran ini. Karena untuk memperlebarnya itu hanya ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan berhemat lebih banyak. Kemudian yang kedua itu adalah dengan meningkatkan penghasilan kamu setiap bulannya, entah itu dari pendapatan tambahan ataupun dari pekerjaan utama kamu. Jadi lakukanlah kedua hal tersebut untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya. Nah, dalam ranah orang Cina ini, kebiasaan mereka itu adalah kebiasaan hidup hemat. Seperti ya, mereka biasanya menghindari hutang yang tidak perlu. Kemudian mereka itu memiliki prinsip penting dalam pengelolaan keuangan yang sangat ketat. Jadi mereka itu membuat anggaran bulanan yang cukup ketat, yang mana memperkecil peluang mereka untuk mengeluarkan uang secara sia-sia. Karena pengeluaran uang dengan menggunakan anggaran bulanan yang jelas tentu saja memperkecil peluang kamu untuk melakukan kesalahan atau pemborosan dalam ranah finansial kamu. Dan juga dengan adanya anggaran bulanan yang jelas, kamu bisa mengalokasikan uang kamu di tempat-tempat yang lebih efisien dan lebih maksimal. Misalnya, kamu paham kamu harus berinvestasi di mana, kamu harus menabung di mana, dan berapa persen yang harus kamu tabung, berapa persen yang harus kamu investasikan, dan berapa persen yang harus kamu alokasikan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan yang lainnya juga seperti itu. Dan itu bisa membuat kamu lebih sejahtera secara finansial, dan juga kebutuhan kamu itu ya tidak akan sembarangan gitu. Kamu akan hanya membeli barang-barang yang kamu butuhkan dengan pengalokasian uang yang tepat dengan membuat anggaran bulanan. Karena memang kita masyarakat Indonesia itu kebanyakan menghambur-hamburkan uang dalam ranah yang kita tidak butuhkan, tapi kita biasanya membeli barang-barang yang kita inginkan, yang mana pada akhirnya menghabiskan uang yang sudah kita dapatkan dalam 1 bulan penuh. Jadi buatlah anggaran bulanan, kemudian berhematlah lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, paling tidak berhentilah berbelanja secara impulsif dan belilah barang-barang yang hanya kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Dan untuk mengetahui apakah kamu membutuhkan dan menginginkan barang tersebut, kamu bisa menunggu proses pembelian selama 1 minggu. Karena nanti ketahuilah bahwa setelah 1 minggu kamu melihat barang tersebut kembali, kamu akan sadar apakah kamu membutuhkannya atau hanya menginginkannya. Karena otak memproses kebutuhan dan keinginan itu ya kira-kira dalam waktu 3-1 minggu. Kemudian pelajaran finansial yang bisa diambil dari orang Cina yang ke-8 atau yang terakhir adalah menghargai dan menghormati uang. Jadi yang dimaksudkan dengan menghargai dan menghormati uang itu adalah orang Cina rata-rata memiliki pandangan bahwa uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukannya sebagai tujuan itu sendiri. Tapi sayangnya kita masyarakat Indonesia itu selalu menjadikan uang sebagai tujuan kita, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Yang padahal hal inilah yang bisa membuat kita itu berperilaku lebih baik terhadap uang. Coba kamu bayangkan, kalau kamu menjadikan uang sebagai sebuah tujuan, tentu saja kamu akan melakukan segala cara yang aneh-aneh, yang luar biasa merepotkan dan membuat mental kamu itu terbebani hanya untuk mendapatkan uang. Jadi kamu tidak memikirkan diri kamu terlebih dahulu. Bahkan kamu sampai rela bekerja sampai sakit-sakitan, sampai kamu itu ya terkena serangan mental yang cukup parah hanya untuk bisa mendapatkan uang. Karena uang itu kamu jadikan sebagai tujuan utama kamu. Nah, berbeda dari hal tersebut, kalau kamu menjadikan uang sebagai alat pencapaian tujuan, tentu saja kamu akan berpeluang jauh lebih besar untuk bisa menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Jadi kamu akan memanfaatkan uang kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, yang kamu sukai, dan yang kamu minati. Nah, setelah kamu mendapatkan pekerjaan itu dengan berusaha lebih banyak, dengan memanfaatkan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, kamu nanti juga akan mendapatkan uang dari proses pekerjaan di bidang yang kamu sukai dan di bidang yang kamu inginkan sejak awal ini. Jadi dengan kata lain, mulailah untuk mengubah persepsi kita tentang uang. Jangan kita jadikan uang sebagai tujuan utama kita, tapi jadikanlah uang sebagai alat untuk meraih tujuan yang kita inginkan. Karena dengan begitu kita bisa memanfaatkan uang kita untuk menjadi lebih bahagia, bukannya kita memanfaatkan kebahagiaan kita untuk memiliki lebih banyak uang. Nah, dengan begitu kita juga berpeluang untuk menjadi lebih kaya karena kita akan menikmati proses dalam bekerja dengan memanfaatkan uang untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan juga kita akan meraih uang itu kembali saat kita sudah memiliki ilmu yang relevan dan cara-cara yang
tepat untuk mendapatkan uang dari apa yang kita sukai. Tapi mungkin bagian ini agak sedikit terlalu idealis ya, dan tidak sedikit dari kita yang memiliki tanggung jawab kita sendiri, yang mana tentu saja pendapat ini akan sangat bertolak belakang dari apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kondisi kamu adalah orang yang sangat terbatas dalam hal finansial dan kamu adalah seorang kepala keluarga, menjadikan uang sebagai tujuan utama mungkin tidak terlalu masalah, karena itu adalah untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang kepala keluarga. Tapi juga saran saya, ya jadikanlah uang ini sebagai alat untuk membahagiakan keluarga kamu, sehingga nanti dalam proses mencari uang kamu tetap bersemangat dan tetap senang gitu dalam pekerjaan yang kamu miliki. Karena tidak sedikit dari kita yang menganggap bahwa uang itu adalah tujuan, yang mana kita memaksa diri kita dengan sangat kuat dan sangat keras untuk bisa mendapatkan uang yang kita inginkan. Sedangkan kalau kamu menganggap bahwa uang adalah sebuah proses untuk pemenuhan tanggung jawab yang kamu miliki, kamu tentu saja akan lebih bahagia dalam bekerja, walaupun mungkin pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang kamu inginkan selama ini. Jadi intinya ya, ini semua tentang pola pikir. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengatakan sebuah statement bahwa orang yang berkemungkinan besar untuk menjadi kaya di masa depan adalah orang yang melihat uang sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan atau sebagai sebuah aset untuk bisa mendapatkan kekayaan. Dan orang yang berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang miskin adalah orang-orang yang melihat uang sebagai alat untuk berbelanja atau alat untuk membeli kebutuhan setiap hari ataupun barang-barang yang diinginkan. Karena memang kedua pola pikir tersebutlah yang bisa menentukan bagaimana perilaku kita terhadap uang. Karena pada akhirnya menurut buku yang saya baca, kekayaan kita ditentukan oleh perilaku kita terhadap uang yang kita miliki, dan perilaku kita terhadap uang yang kita miliki ditentukan oleh pola pikir kita terhadap uang itu sendiri. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.